Amalan yang paling cepat langsung sampai kepadaku, kata Allah, adalah ketika engkau memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Secangkir Inspirasi dengan Kak Fose. Saya Alfi Jaya ditemani oleh Bang Adi Baman Karim. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Dengan warahmatullahi Pak Sidik. Assalamualaikum Pak Sidik. Waalaikumsalam. Baik, brother and sister, om dan tante, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang semangat berbagi di tengah pandemi. Bang Adi, kira-kira apa yang menjadi penggerak kita di tengah pandemi ini? Kan kesenjangan makin luas, kemiskinan juga menerpa gitu ya. Bagaimana konsep syariah untuk semangat berbagi ini, Bang? Saya ingin awali dengan apa yang kita temui di kitab-kitab tasawuf. Ya. Dalam kitab-kitab tasawuf diajarkan the best feeling of happiness is when you are happy because you have made someone else happy. Perasaan bahagia yang paling baik itu adalah ketika kita merasa bahagia setelah kita menolong orang lain, setelah kita membuat bahagia orang lain. Dalam hadis qudsinya, ini ada hadis qudsinya, men. Hadis qudsinya disebutkan, amalan yang paling cepat langsung sampai kepadaku, kata Allah, adalah ketika engkau memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang lain. Ini, men. Berbagi itu nggak mesti duit. Berbagi itu adalah berbagi kebahagiaan. Kalau kita punya duit, kita sedekah. Tapi kalau kita nggak punya duit, tetap berbagi. Berbagi apa? Berbagi kebahagiaan. Dan Rasulullah SAW mengatakan, paling apes-apesnya dah senyum. Bener gak? Karena senyum adalah sedekah. Back to you. Oke, baik. Senyum ada sedekah, berbagi itu tidak dengan harta saja, dengan kebahagiaan. Gimana Pak Sidik? Sebagai owner RFS, silahkan. Sepakat sih Bang Alfi, Ya. bahwa untuk memberi itu kita tidak harus kaya dulu. Jadi semampu kita, ketika kita bisa memfokuskan orang itu bahagia. Saya sependapat Bang, ketika kita bisa bahagia itu adalah saat kita bisa membahagiakan orang lain Bang. Kita melakukan contohnya nih, Resposur bulan lalu ketika kita PPKM, kita malah berbagi Bang 100 porsi makanan setiap hari, teman-teman berkeliling gitu ya. Itu karena kita yakin bahwa dengan cara kita membahagiakan orang lain, insya Allah kita bahagia nih. Itu sih, artinya kita tidak harus menunggu kaya baru kita berbagi, Kak. Ya. Itu sih. Oke. Nah, kira-kira Bang, bagaimana caranya ini Bang membangun semangat untuk berbagi? Tidak sekedar uang ya, kalau ada uang tentunya kita beri uang ya. Tapi bagaimana secara kolektif gitu ya, kita bisa membangun semangat ini Bang, tidak pada diri sendiri tapi juga bersama-sama. Iya, Rasulullah SAW pernah bersabda, Ya. man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa-siapa yang tidak dapat berterima kasih pada manusia, pada hakikatnya dia tidak dapat bersyukur kepada Allah. Jadi semangat kita untuk berbagi itu sebetulnya merupakan rasa syukur kita, merupakan ejawantahan dari rasa syukur kita karena kita telah diberi rezeki oleh Allah, karena kita telah diberi nikmat oleh Allah, benar gak? Nah, karena kita menyadari bahwa dalam hidup kita ini kita nggak bisa sukses sendirian, nggak bisa, men. Saya sampai sini pakai supir, bener gak? Bener gak? Supir saya sampai sini karena di rumahnya ada istrinya yang nyetrikain baju, ada orang yang jual bensin, bener gak? Jadi kita butuh orang lain. Nah, kalau kita menyadari pertama bahwa rezeki kita ini dari Allah sampai ke kita melalui tangan-tangan orang, sehingga kita tidak segan untuk berbagi. Dan yang kedua, kita menyadari bahwa apapun yang kita berikan, sedekah kita itu nggak bakal mengurangi rezeki kita, bener gak? Nggak bakal kurang, men. Kalau kita yakin dua hal ini, maka kita akan selalu semangat. Bahkan ketika kita mau mendapatkan rezeki yang lebih besar lagi, caranya adalah sedekah, bener gak? Karena dengan sedekah, insya Allah kita ikhlas melakukannya, maka Allah akan ganti dengan yang berlipat ganda. Baik Bang Adi.
ini konsep sedekah nih Pak Siddiq. Iya. Kira-kira implementasi ya, kalau Pak Siddiq interaksi dengan teman-teman yang lain, sesama pengusaha atau yang lain, sebenarnya ini membangkitkan. Kalau Pak Siddiq dengan RWS kan sudah berbagi ya, membangkitkan semangat bersedekah berbagi ini gimana Pak Siddiq? Di komunitas F&B Bang, mereka sebenarnya hampir 1 tahun ini sebenarnya sudah teriak, tidak hanya semasa PPKM ini, tapi sudah 1 tahun ini mereka berteriak tentang kesulitan. Bahkan teman-teman di F&B itu mereka itu bertahan karena memikirkan karyawan Bang. Jadi mereka bertahan itu memikirkan karyawan, tetap karyawan bisa kerja, mereka bisa menggaji. Mengenai konsep berbagi, sedekah, di RFS sendiri kami meyakini bahwa tujuan kita utamanya adalah mendapatkan ridho Allah Bang, bukan transaksional. Oke, saya bersedekah 100, kemudian saya menuntut Allah memberikan lebih banyak, enggak, bukan transaksional seperti itu, tapi adalah kita berpikir bagaimana sih caranya Allah tuh ridho dengan usaha kita sih pada saat seperti ini gitu loh. Bagaimana caranya Allah meridhoi? Karena kalau memang Allah sudah meridhoi, insya Allah level rezeki untuk harta, rezeki paling terendah kan menurut Bang Adi kan harta ya. Level rezeki Allah memberikan harta itu insya Allah sudah aman gitu kan. Tinggal selepas itu Bang, gitu kan. Itu sih Om. Oke, baik Bang Adi. Tadi ini Pak Siddiq menyatakan keridhaan Allah itu penting, keberkahan itu penting. Ini gimana Bang? Mensinkronkan atau memberikan tenaga yang lebih kuat bahwa berbagi itu sebenarnya ya itu salah satu tujuannya. Emang segala sesuatu sih kalau cuma teori doang kita nggak yakin. Bener ya? Kalau ngomong-ngomong doang nggak yakin. Tapi kalau kita lakuin, kita belajarlah mulai dari 1.000 perak, 2.000 perak, 3.000 perak sampai makin lama ketika kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan itu dibalas. Makin lama kita makin yakin. Allah mengatakan dalam surat Ar-Rahman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada satu kebaikan pun yang kita lakukan kecuali akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan pula. Jadi kalau kita buat kebaikan, saya setuju banget sama Pak Siddiq nih. Udah nggak usah ngarapin dari orang itu kebaikan balasannya, nggak usah. Karena kita ngarepin dari Allah. Kita juga nggak usah peduliin respon dia. Kadang-kadang kita udah buat baik, tapi dia responnya nyebelin kita kan. Nggak usah peduliin man. Yang penting lakuin kebaikan lebih. Sebetulnya saya punya contoh yang paling keren ya. Contohnya itu adalah pada Alfi yang mesti cerita. Bagaimana cerita lu, Vi? Lu mesti cerita nih, Vi. Gantian ditanya nih. Bagaimana? Karena kami mengetahui bagaimana Alfi perjuangannya berbagi. Dan saya yang paling terkesan sebetulnya ketika Alfi berbagi dan melakukan sesuatu untuk keluarganya. Giliran lo cerita, Vi. Oke Bang, memang berbagi ini luar biasa ya. Jadi saya ingat benar dulu ketika awal-awal di Karim, ya waktu itu ya gaji berapa sih ya? Ya UMR saat itu tahun 2010 lah, itu nggak sampai 2 juta itu. Tapi ya pelan-pelan ya kita mencoba untuk ya kalau di Karim dulu kita biasa ngekos di belakang. Ngekos di belakang itu dalam perjalanan ya entah mesti ke warteg, entah ke siapapun, nah itu kita mesti harus yang memberikan perhatian. Nah, walaupun gajinya masih kecil. Dan waktu itu konsepnya adalah ya sudah jalanin aja, lakuin aja, kemudian berikan ke yang lain. Yang kedua, selain masalah uang tuh Bang, itu sebenarnya yang paling banyak kita bisa bagi untuk membuat orang lain happy itu adalah membantu yang lain supaya terus berkembang. Bantu Pak Ngatim. Nah, itu Pak Ngatim. Betul. Jadi banyak ya nyun sewu ya di kantor tuh Pak Natim, Mas Suhada, Afif itu ya bukan hubungan kantor tapi personal kita support tuh, kita bantu. Dan di kantor itu saya paling suka membantu itu dalam konteks berbagi kemampuan dalam arti ya nyesain deadline karena mungkin waktu itu saya yang paling muda gitu ya kerjaan itu tutasin aja sampai selesai. Itu Bang Adi. Gimana kalau Pak Siddiq nih? Pengalaman selain di RFS kira-kira gimana tuh kita bisa membangkitkan semangat berbagi itu Bang? Iya, karena saya dulu punya konsep
hukum energi positif, Bang. Hukum energi. Kalau fisika kan MV sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik, dan itu kekal kan, Bang. Kita meyakinin itu bahwa ketika kita menyebarkan energi positif itu nggak akan hilang. Itu aja sih, Om. Jadi dimanapun dulu juga kita, Bang Andi mungkin mengenal dari zaman kuliah ketika belangsatnya gitu ya, Bang ya. Kita memang saya suka berkeliling di pasar-pasar tradisional, kemudian jalan di tempat-tempat stasiun, ketemu dengan berbagai macam orang. Nah, sedikit mungkin kita bisa berbagi, walaupun berbagi pengalaman, cerita. Kalau ada rupiah ya sedikit kita berbagi. Seringkali, Bang, kami itu berbagi, setelah berbagi dompet kita tuh udah nol, nggak ada dompet siapa sekali. Dan itu ternyata kita nikmat. Kita nggak risau dengan dompet kita yang udah tidak ada rupiah sama sekali. Dan selalu ada orang yang bisa membantu kita gantian ya, bergilir. Allah menggilirkan orang saling membantu tuh ada. Oke, Bang Adi, mungkin secara tadi Bang Adi, secara konsep kan mesti kita praktekin. Kalau Bang Adi sendiri melihat di Indonesia ini sebenarnya semangat berbaginya gimana, Bang? Karena kita dengar Indonesia ini paling dermawan ini, Bang. Itu benar, saya ngerasain banget di Indonesia itu luar biasa. Saya lihat itu waktu terutama ya buka puasa bersama. Itu gelo, men. Di Masjid Sunda Kelapa itu ribuan nasi kotak dikirim. Ada satu orang yang nyumbang sampai ribuan nasi kotak. Gelo gak? Dan bukan satu orang doang. Jadi satu orang aja yang ngirimnya bisa 500, bisa 1000. Tapi bukan cuma satu orang, ada banyak orang yang melakukan hal itu. Di masjid-masjid lain juga gitu. Jadi keinginan orang untuk nolong itu luar biasa. Waktu saya mau kesini lah tadi naik mobil, kita berhenti di lampu merah. Di depan kita ada orang naik motor. Lalu ada tukang ngamen lah gitu. Dia naik motor, men, tapi dia ngeluarin, nyempetin, narik dompetnya untuk ngasih duit ke orang ngamen itu. Pada saat yang sama orang yang naik mobil nolak-nolak, tapi ada orang yang naik motor sempetin ngeluarin dompet untuk ngasih sesuatu, bener ya? Jadi Indonesia ini luar biasa sekali, dan itu bisa kita lihat di bulan Ramadan terutama, di mana kita berbagi sampai kadang-kadang kita ngelihatnya nggak masuk akal kok bisa orang segini banyak. Jadi bukan dari uang kas masjid, bukan, tapi dari sesama kita. Dan itu tidak tercatat dalam ekonomi, Bang. Ya, itu nggak tercatat dalam ekonomi. Bayangin kalau kita balik lagi bulan Ramadan, karena bulan Ramadan ini sangat luar biasa deh. Itu yang punya restoran, waktu dia tahu ini untuk buka puasa bersama, dia tambahin. Kita pesen misalnya 100, dia tambahin jadi 105 gitu. Dia sendiri pun ikut, sehingga jumlah boxnya nambah, bener ya. Ini luar biasa. Mantap. Dalam konsep ekonomi Islam, ekonomi syariah itu, Pak, itu sebenarnya ada dampak ikutan nggak? Dampak multipliernya nggak, Pak? Lah iyalah, kan gitu berarti uang muter cepet secara ilmu makroekonomi, bener gak? Velocity of money, perputaran uang tambah cepet. Yang punya warung kan berarti omsetnya naik, bener gak? Iya. Yang jualan ayam, jualan sayur kan omsetnya naik, muter gitu terus, bener gak? Dan yang makan itu belum tentu orang yang nggak mampu, men. Orang yang mampu juga ikut makan. Bukan karena dia nggak bisa beli, men, tapi karena ngarepin keberkahan. Kita memfasilitasi orang untuk buat pahala. Itu, men. Back to you, Sidik. Terakhir dari Pak Sidik, kira-kira gimana kita selalu membangkitkan semangat berbagi itu, Pak? Kembali lagi, kita tidak perlu menunggu kaya, Bang, untuk bisa berbagi. Jadi sebisa mungkin selama kita itu orientasinya lagi bagaimana membahagiakan orang lain adalah kebahagiaan kita, bagaimana cara Allah itu memberikan keridhaan sama kita, itu adalah kita orientasi ke sana itu. Karena kan kalau kita berharap masuk surga karena amalan kita kan kayaknya minim gitu ya, potensi peluangnya itu kecil gitu loh. Sekarang bagaimana Allah itu ridho dengan kita gitu loh, caranya itu aja. Gimana sih Allah itu ridho sama kita sih? Ya udah, mungkin berbagi ini salah satu tools sehingga Allah membuat ridho sama kita. Itu sih. Oke, terakhir Bang Adi, pesan dari Bang Adi, bagaimana membangkitkan terus semangat berbagi nih, Bang Adi? Kita baru bisa ngerasain kebenaran itu ketika kita benar-benar merasakan. Saya dulu kos di IPB, 4 tahun kuliah di IPB, tapi yang saya kos cuma 1 tahun. 3 tahunnya numpang di rumah temen yang ini, numpang di rumah temen yang itu.
itu membekas, bos. Padahal Bang Adi anak orang Menteng. Anak kok saya sanggup bayar, men. Bener gak? Iya, padahal anak orang Menteng ya. Anak orang kaya lah kira-kira, bener gak? Tapi saya yang bayar kos itu cuma tahun pertama, tahun kedua, ketiga, keempat. Itu saya numpang di rumah orang yang ini, rumah temen yang ini. Itu membekas banget di saya. Bagaimana mereka bisa menerima saya tanpa bayar, tanpa iuran, nggak ikutan aja pokoknya di situ, bener gak? Sehingga itu membuat utang budi ya, atau rasa kebesaran Allah begitu, bisa merasakan itu. Sehingga inilah kemudian saya balikin rasa terima kasih saya dengan berbagi juga. MT pikir saya kalau ceramah bagi-bagi duit gocap itu buat apa, bener gak? Sekalian untuk ngajarin sebetulnya dengan uang yang kecil, cuma 50.000 sebenarnya. Yang intinya itu bukan duit 50.000-nya, men, tapi berbagi kebahagiaan. Karena mereka udah mau datang menuntut ilmu, bener gak? Itu, men. Makanya saya ini thank you banget nih buat Kak Fosei namanya ya, Kak Fosei. Thank you banget buat Kak Fosei yang telah memfasilitasi ini semua. Thank you banget buat RFS, thank you banget buat Alfi. Karena ini merupakan salah satu cara bagi kita berbagi ilmu, berbagai pengalaman buat adik-adik, anak-anak kita semua. Baik, terima kasih Bang Adi, terima kasih Om Sidik atas berbaginya. Karena ini bagian dari kita membangkitkan semangat berbagi. Berbagi tidak perlu hanya dengan uang, tapi berbagi ilmu, berbagi kebahagiaan, itu bagian kita meraih ridho keberkahan dari Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.